Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah KUA Kecamatan Bancak, jumpa lagi dengan saya Muhtar Yahya, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bancak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah satu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, yaitu misalnya makan dan minum. Otomatis apa pengertian puasa itu sendiri, yaitu menahan apa saja dari makanan atau minuman, dari mulai waktu imsak, selanjutnya sampai pada waktu maghrib tiba, yaitu itu yang disebut dengan puasa. Yaitu satu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, yaitu dengan makan, minum, merokok, dan lain sebagainya. Itu adalah yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah memasukkan ke dalam kubul atau dubur, baik itu dalam pengobatan. Misalnya pengobatan kok membutuhkan pengobatan yang perlu dimasukkan ke dalam dubur, misalnya tensinya, panasnya terlalu tinggi, butuh pengobatan, memasukkan sesuatu ke dalam dubur, itu juga termasuk membatalkan puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja pun termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, atau apalagi muntahnya itu karena dibuat muntah, dalam artian dimasukkan sesuatu ke dalam mulut karena gosok gigi terlalu berlebihan, akhirnya menyebabkan muntah. Itu sendiri dapat membatalkan puasa itu sendiri. Yang keempat adalah melakukan hubungan suami istri. Otomatis ketika berpuasa, seseorang dilarang melakukan hubungan suami istri. Apalagi itu hukumannya sangat berat sekali, bahkan ada hukuman sampai berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kelima adalah keluar mani dengan sengaja. Dalam arti keluar mani dengan sengaja itu ya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang keenam adalah haid dan nifas. Bagi perempuan, ketika bulan puasa kok mendapatkan tamu berupa haid dan nifas, secara otomatis puasanya batal atau harus mengganti pada hari yang lain, hari berikutnya. Yang ketujuh adalah gila atau hilang akal. Hilang akal itu baik karena mabuk ataupun hilang akal sebab gila. Itu termasuk membatalkan puasa. Yang kedelapan, yang terakhir adalah keluar dari Islam atau tidak percaya lagi dengan agama Islam, sehingga dia memiliki keyakinan untuk keluar dari agama Islam, dalam arti murtad. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada lagi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri? Kalau tadi secara zahirnya yang membatalkan puasa itu puasanya batal dan harus mengganti pada hari berikutnya atau di luar bulan puasa. Tapi kalau ini hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, bagaimana? Puasanya tetap berjalan, tidak batal, tapi pahala puasanya dianggap tidak ada. Karena kenapa?
mendapatkan dia yang berpuasa mendapatkan ilal ju wal atos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena pahala puasa itu sendiri sudah hilang. Apa yang menghilangkan pahala puasa ini? Di antaranya satu, berbohong atau dusta. Makanya hati-hati sahabat Sakinah Kecamatan Bansak menika, hati-hati kita sebagaimana harus menghindari untuk berbohong. Baik berbohong secara lisan ataupun berbohong secara tulisan, dalam arti kita membuat marak sekarang di medsos, berbohong melalui medsos, dalam arti memposting sesuatu, mengabarkan kabar yang tidak benar, memosting hal-hal hoax lainnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu makanya kita harus berhati-hati untuk tidak berbohong dan tidak berdusta. Yang kedua adalah menggunjing atau ghibah, menceritakan kejelekan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Menceritakan kebaikannya saja, itu saja tidak boleh, apalagi menceritakan kejelekannya, menggunjing dia, di belakang dia kita bercerita yang tidak-tidak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengadu domba atau namimah. Adu domba antar teman, adu domba antar kelompok, adu domba antar sesama dan lain sebagainya. Membuat hal-hal memfitnah dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Yang keempat yaitu melakukan sumpah palsu, atau kalau dalam bahasa Jawa sepoto-sepoto. Dia tidak seakan-akan tidak melakukan sesuatu dan bersumpah, apalagi dengan kata-kata dengan diawali dengan Allah, billah, wallah dan lain sebagainya. Nah, itu dengan atas nama Allah. Yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Makanya kita setelah memasuki bulan puasa ini, kita harus puasa secara zahir dan batin. Oleh karena itu, puasa secara zahir dan batin bagaimana? Medsos kita pun ya harus juga berpuasa. Berpuasa dari pandangan-pandangan yang kurang baik. Apalagi sering lewat di beranda kita hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang memicu tentang syahwat khususnya. Nah, itu oleh karena itu kita harus menghindari hal-hal yang kurang baik itu, sehingga kita dapat mendapatkan pahala puasa dengan sempurna. Oleh karena itu kenikmatan seseorang yang menjalankan puasa itu ada dua. Yang pertama kenikmatan saat berbuka, yang kedua kenikmatan saat bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dengan pahala puasa kita. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kita tingkatkan kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadarus Al-Quran, mengaji, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan supaya kita terhindar dari baik hal-hal yang membatalkan puasa secara zahirnya ataupun hal-hal yang menghilangkan puasa itu sendiri, menghilangkan pahala puasa itu sendiri, yaitu ada berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, memandang dengan syahwat dan lain sebagainya. Mungkin sahabat Sakinah yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian materi kita pada pagi menjelang siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.